tumpukan tanah ya, kebetulan ada tumpukan tanah itu ya. Nah itu ada tumpukan tanah ya. Nah jadi seperti itu. Nah kalau mencari jam kerja itu jangan transmisinya jangan terlalu besar. Jadi jangan persnelingnya transmisinya jangan terlalu besar. Ini kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Kalau bisa standby aja di 2 ya. Jangan di kalau misalnya tempatnya agak ekstrim ya 1 aja. Jangan ini. Kalau 3 dan 4 otomatis dia tidak kuat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Komatsu Indonesia ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini ada saudara kita yang namanya Lega Paksi dari Cirebon, Serang Banten ya. Dia menanyakan begini, dia maksudnya nggak menanyakan, dia mau sharing ya. Jadi Bang, saya udah buat SEO dan saya masih pemula, saya pengen mencari jam terbang ya. Jadi kalau jam terbang itu kan pada intinya itu begini teman-teman, dia udah bisa bawa alat ya. Kalau menurut saya pribadi ya, jadi udah bisa bawa alat, mencari jam terbang itu supaya apa? Supaya dia nanti kalau ketemu pekerjaan dia sudah terbiasa dan dia tidak grogi ya teman-teman ya. Itu menurut saya pribadi ya, karena saya juga pernah mengalami yang seperti itu. Bahkan dulu saya sampai nyari jam terbang tuh sampai 2 shift ya. Jadi saking kepengennya supaya saya nggak grogi, saya nggak bisa pemahaman lah tentang alat berat itu. Jadi saya dulu sampai 2 shift itu, jadi waktu temen kerja jadi saya ambil gitu loh, maksudnya royalitas lah begitu, karena saya pengen bisa membawa alat berat ya teman-teman ya. Jadi untuk Mas Lega Paksi ini ya, kalau mau cari jam terbang ya, utamakan pemahaman, jangan kecepatan ya. Jadi setiap kali kita bekerja itu dipahami, jangan usahakan kecepatan begini. Misalnya kalau ada pekerjaan ini diburu-buru cepat selesai gitu, itu jangan ya. Lebih baik kita pelan ya, kerjanya pelan, seperti misalnya ada tumpukan nih di depan ini suruh buat jalan misalnya. Jadi kita lihat dulu ini, oh ini enaknya di gimana kan, dari sebelah kanan kah, dari sebelah kiri kah, atau dari tengah kah, begitu ya. Jadi tanah itu mau diapain gitu loh, jadi enaknya pengambilannya dari mana. Beda kalau yang sama terburu-buru, diutamakan dia kecepatan. Jadi dari rumahnya, oh ini harus ini nanti hasilnya tetap nggak maksimal. Kalau misalnya dia utamakan pemahaman daripada kecepatan, kalau sudah paham ini tanah mau diapain, mau diapakan, nanti insting kita itu nanti berjalan dengan sendirinya gitu. Maksudnya lama-lama dia terbiasa. Kalau udah terbiasa baru bisa untuk kecepatan ya, Mas Lega Paksi ya. Terus setelah pemahaman dalam bekerja, utamakan juga pemahaman dalam alat berat ya. Itu videonya udah banyak ya, udah saya buatkan, udah banyak dari video semua udah saya buatkan tuh buat teman-teman semua itu yang pengen belajar alat berat. Karena apa saya buat itu? Karena saya dulu merasa susah sekali untuk menjadi operator. Saya helper dulu 3 tahun ya, mandi solar, mandi oli lah bahasanya, rambut ini penuh dengan grease ya. Nah untuk Mas Lega Paksi itu utamakan pemahaman alat. Nah misalnya hal sepele ya, misalnya alat kita berbunyi ya, kan udah punya SEO itu kan, jadi udah tau lah tentang alat dikit-dikit. Misalnya kita alatnya berbunyi ngak berbunyi, oh apa yang harus dilakukan? Berarti pengegrisan ya. Sebelum alat dioperasikan apa aja yang perlu dicek? Roda ya, bannya dicek dulu, oli mesin, oli transmisi, oli gardan, semua pokoknya yang berhubungan dengan yang bergerak ya, yang dengan bergerak itu harus dikerjakan, namanya harus dicek ya. Terus AC-nya semua lah pokoknya. Kalau udah semua udah ready, udah siap, baru kita bekerja. Dan itu tadi, kalau mau sekedar mencari jam terbang, jangan sampai mengutamakan kecepatan ya. Jadi pemahaman ya, nanti contohnya seperti nanti tak buatin contohnya.
Oke, sebelum saya buatkan contohnya, buat teman-teman jangan lupa like dan subscribe-nya agar aman kalau saya upload video buat teman-teman ya semuanya ya. Jadi di sini saya tuh nggak pengen jadi guru lah atau dibilang senior lah atau apalah. Murni saya ya belajar tulus dari hati ingin buat teman-teman yang kesusahan, maksudnya yang pengen belajar welder itu ya. Nanti kalau ada waktu itu ada juga itu yang mau belajar lagi, ada yang mau belajar lagi ya. Jadi buat teman-teman saya kalau misalnya bisa ketemu, kalau ada kesempatan ya saya bantu. Tapi kalau misalnya udah jauh, biayanya apa mahal di sini kan ya. Jadi buat teman-teman semua nanti kalau ada belajar kita bareng-bareng belajar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya buat teman-teman tetap semangat aja lah nyari dari teman, saudara atau dari mana ya. Jadi buat teman-teman begitu. Oke, yuk kita lanjut ya. Kita pemahaman dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Mantap. Jadi untuk Malega Paksi ya, yang pertama kan lagi nyari jam terbang ya. Kalau nyari jam terbang itu biasanya dia grogi di alat beratnya. Misalnya dari Komatsu ke Caterpillar, atau Caterpillar ke Hitachi, atau Hitachi ke Sany, atau yang lain lah. Nah, itu yang harus dipahami ya. Yang harus dipahami itu jangan groginya itu begini. Mencari jam terbang takutnya begini. Beda alat ya. Itu nggak pengaruh ya buat kalau udah punya naluri operator itu udah sama. Misalnya seperti ini dua tuas ya. Jadi misalnya dari Komatsu ke Caterpillar misalnya, dia kalau Caterpillar kan agak kecil ya, Jadi buat temen-temen itu biasanya dia grogi ya. Jadi kalau Caterpillar dia segini lah, kecil tapi lebih kecil ya. Nah biasanya groginya dia di situ. Oh, alatnya ganti gitu. Itu ya. Buat catatan, semua welder itu sama ya, sistemnya sama, cara kerjanya sama. Mungkin hanya cuman butuh pemahaman sekitar setengah jam lah. Kalau saya dulu dari Caterpillar ke Komatsu ke Hitachi paling sekitar setengah jam ya waktu nyari jam terbang. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini ambil buang ya, naik turun ambil buang. Jadi maupun alatnya apapun itu kalau welder itu sama, mau Caterpillar, mau Volvo, mau apa, mungkin yang beda cuman indikatornya ini ada yang di sini ya, buat teman-teman ya. Jadi nggak berpengaruh gitu loh, maksudnya kalau alatnya ini cuman beda di ambil buangnya itu ya. Nih ambil buangnya seperti ini ya. Nah buat teman-teman semua ya. Jadi kalau misalnya mau kerja ya itu, mau misalnya ganti ke alat ke apa, nggak apa-apa, nggak ngaruh itu alatnya. Kayak ini jangan sampai misalnya kita dites dari alat sama bilang yang mau menerima kerja, Pak saya dulu dari Volvo bawa ke Caterpillar, dari Caterpillar saya bawa ke Hitachi. Itu apa ya, malah mengurangi rasa kepercayaannya kalau bahwa dia operator ya. Maksudnya menurut saya rasa kalau dia operator, masa operator pindah alat nggak berani kan, biasanya gitu ya teman-teman ya. Itu sering terjadi juga itu waktu ada pengetesan. Nah untuk yang kedua, yang pertama tadi ya, jadi apapun alatnya itu sama ya. Yang kedua cara bekerja. Nah cara bekerja ya. Nah misalnya seperti ini, yuk kita ke sana ya. Yang kedua itu jangan utamakan kecepatan saat mencari jam kerja dan pemahaman ya. Jadi Mas Lega Paksi ya. Jadi misalnya begini ya, itu ada tumpukan tanah ya, kebetulan ada tumpukan tanah itu ya. Nah itu ada tumpukan tanah ya. Nah jadi seperti itu. Nah kalau mencari jam kerja itu jangan transmisinya jangan terlalu besar. Jadi jangan persnelingnya, transmisinya jangan terlalu besar. Ini kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Kalau bisa standby aja di 2 ya, jangan di kalau misalnya tempatnya agak ekstrim ya 1 aja, jangan ini. Kalau 3 dan 4 otomatis dia tidak kuat, terus kasihan mesin dan kondisinya ya. Jadi kalau bisa utamakan di transmisi 2 ya. Nah jadi setelah transmisinya 2, nah, kita pemahamannya begini. Yuk kita ini misalnya nih, jadi tanah itu mau diapakan misalnya. Jadi kita dorong begini. Nah kita dorong ya, kita dorong begini. Nah seperti itu ya, kita dorong, kita buang ya begini ya, kita ini. Jadi tahu, oh jadi seperti ini ya. Nah jadi pemahamannya
kita pemahaman dulu ya. Jadi pemahaman alatnya seperti itu, jadi cara kerjanya. Jadi kalau misalnya enaknya tuh tanah itu diapain gitu loh, diapakan, ini enaknya tanah ini diapakan kan gitu ya, buat Mas Lega Paksi ya. Jadi kita mudah dalam nanti kalau misalnya kita yang hal-hal sepele dilakukan dengan cara membuat jalan atau cara apa ya, apa loading ke bak mobil atau gimana, nanti lama-lama bisa mudah sendiri gitu loh. Kalau udah terbiasa, kita udah bisa untuk kecepatan, misalnya terburu-buru udah bisa gitu, karena dari awalnya sudah terbiasa ya Mas Lega Paksi ya. Jadi kalau misalnya nyari jam terbang itu caranya seperti itu ya. Terus misalnya loading ke bak mobil ya, misalnya ya, diperkirakan oh ini dari tengah, oh ini dari ini. Itu udah banyak ya video-video yang saya buat ya, aslinya ya udah saya buat tuh banyak, dari membuat jalan di atas tumpukan, meratakan tanah, membuat jalan ya, semua sudah ada ya. Tapi mungkin karena belum pada lihat, terus sembari saya hari ini tidak ada pekerjaan ya saya buatkan ya. Oke, untuk Mas Lega Paksi semoga bisa bermanfaat, dan buat teman-teman yang lain ya semoga bisa bermanfaat. Maaf saya hanya bisa membantu lewat HP ya, lewat video lah. Kalau membantu lewat ini belum bisa karena keadaan yang jauh ya. Oke, buat teman-teman semua tetap semangat yang masih belajar ya. Nggak ada video ini yang saya buat ini bukan ada untuk maksud menggurui atau yang lain lah, merendahkan atau apa. Niat saya dalam hati tetap tulus ngajarin ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman saya mau belajar, monggo saya persilahkan ya, kalau ada waktu dan tempatnya. Oke, sekian dulu dari saya, terima kasih. Salamnya dari saya, salam Komatsu Indonesia, mantap.